Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan. Orang muhajirin setelah yakin Rasulullah wafat, ya, mereka berkata, minna amirun qaidun wa minkumu al muhajirina amirin idan. Dari kami seorang amir pemimpin dan dari kalian muhajirin juga seorang amir. Jadi tetap khalifah itu harus ada di Madinah, harus ada di pengganti Rasulullah di Mekah. Nah, mulai anda di Madinah ya, kalau berlebih presiden heboh saja nak. Nah, maka segera Abu Bakar, Umar bin Al-Khattab, Abu Ubaidah bin Jarrah berangkat mendatangi majelis kaum Ansor supaya jangan terjadi dua khalifah. Paham ya? Nah, Umar berbicara, tetapi Abu Bakar menyuruhnya, Hano, diam. Umar kok kareh, Pak? Secara riwayat, jin saja langkahnya langsung lari 100 meter, Pak. Kabur tuh. Itu sakinnya kalau dia bahasa wana. Ada yang kareh sih kau. Daham sejin kabur, Pak. Gitu. Umar tuh. Kalau Abu Bakar itu berilmu, pilihan Allah, satu-satunya yang diabadikan di Quran, betul secara eksplisit kan. Kalau ditanya kan tahu, mana yang secara eksplisit sahabat yang diabadikan di Quran. Nggak disebut namanya, tapi secara eksplisit jelas. Itulah Abu Bakar. Jadi setelah suruh diam Umar, Abu Bakar berkata, Wallahi, demi Allah, fil hakikotil lam akun akrabu fil kalam walakini kuntu qad adatu kalimatin atabartuha iya datan zidan jaidatan zidan wa kuntu aksa ala yaquluha Abu Bakar. Artinya, demi Allah, sebenarnya aku tidak ingin berbicara melainkan aku telah persiapkan kata-kata yang ku anggap sangat baik yang kukatakan takut tidak disampaikan oleh Abu Bakar. Maka Umar diam. Jadi dengan begitu kemudian Abu Bakar pidato. Tadi yang ngomong Umar, maaf, bukan Abu Bakar. Ya. Setelah suruh diam, Umar alasan gitu, takut kata-katanya tidak diomongin oleh Abu Bakar. Nah, maka Abu Bakar kemudian berpidato. Sesungguhnya mengenai beliau berkata begini, Nahnul umara'u wa antumul wuzara'u. Paham? Kami yang menjadi amir dan kalian menjadi wazir Ansor. Apa ya? Karena asal usul Nabi dari Mekah. Paham? Nah, itu artinya apakah parlementer, republikan, atau kerajaan, nggak bisa disamakan dengan yang tiga tadi. Itu melalui runut yang sudah ditentukan Allah, Rasulullah. Maka harus dipilih melalui dari asal usulnya, Bani Quraisy. Kenasab, Pak. Kerajaan kan. Nah, jadi perawi hadis Hubab bin Muzir berkata begini, la wallahi lan naqbala dzalika walakin minna amirun wa minkum amirun idan. Tidak, demi Allah, kami tidak akan terima, tetapi dari kami seorang amir dan dari kalian seorang amir pula. Bersikeras pula tuh dari muhajirin. Ya, jadi memang dari awal setelah Rasulullah wafat, perebutan pemimpinnya ya gitu tadi, Pak. Sampai sekarang ada ya. Nah, Abu Bakar menjawab, la bal nahnu manahdamuka Umara wa antumul wujara'u la anahum fil waqi'i al-Quraisy yatamata bi asma makanatin fil umatil arabiyati walahum ala nasabin. Nasab tuh.
lida yurja mubaya'atu umara au abi au ubaidata. Tidak, tetapi kamilah yang menjabat sebagai amir, pemimpin, dan kalian menjadi wazir, karena sesungguhnya orang Quraisy yang paling mulia kedudukannya di bangsa Arab dan paling tinggi nasabnya. Maka silakan kalian membaiat Umar atau Abu Ubaidah. Yang ngomong ini kan Abu Bakar, tapi Abu Bakar Arif. Yang menyuruh pengganti Rasulullah justru Umar dan Abu Ubaidah. Maka spontan Umar menjawab. Apa jawaban Umar? Lakinaka antil azdaru bimubaya'aitana. Ya kan? An qaiduna was abdaluna wa ahabun nas illa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mina. Tetapi engkaulah yang lebih pantas kami baiat. Itu kata Umar. Engkaulah pemimpin kami, orang yang paling baik di antara kami dan orang yang paling dicintai oleh Rasulullah daripada kami. Diakuilah Umar kepada Abu Bakar. Syahih nih. Maka Umar segera meraih tangan Abu Bakar spontan. Karena orang tahu di bawah derajat Abu Bakar itu adalah Umar. Baru Afan, Ali masih kecil. Ya. Nah. Umar langsung meraih tangan Abu Bakar dan berbaiat, bersumpah. Akhirnya orang-orang pun turut membaitkan pula, termasuk orang Ansor. Diriwayatkan oleh Aisyah. Aisyah berkata yang menyaksikan. Rafa'an nabiyyu basarrahu ila syamai wa qala lakinani aktar tarrafiqal ala habiballah al-ala. Tarata maratin, 3 kali. Ngomong begitu 3 kali. Pandangan Nabi menengadah ke atas dan berkata, menurut Aisyah, tetapi yang kupilih adalah Ar-Rafiqul Ala, kekasih Allah yang maha tinggi. Al-Rafiqul Ala, kekasih Allah yang maha tinggi. Ar-Rafiqul Ala, kekasih Allah yang tinggi. Itulah Abu Bakar. Ya. Aisyah melanjutkan perkataannya. Inna kalamu huma Abu Bakar wa Umara laisha jidan nila ida ja'alahullah nafi anan linnas. Tidaklah perkataan mereka berdua, Abu Bakar dan Umar, kecuali Allah jadikan bermanfaat untuk manusia. Tidak perdebatkan. Arti kata Umar sudah memilih kepada Abu Bakar. Itulah yang perlu Andung sampaikan. Nah, insya Allah besok kita sandarkan dulu kepada validasi kesahannya, penilaiannya, kenapa Allah menilai kepada Abu Bakar. Paham ya? Ini penting dan sebaiknya untuk memahami konsep kekhalifahan supaya jangan jadi fitnah di zaman sekarang, karena termasuk Umar pemimpin yang kacau balau. Kalau salah nih validasinya ingin dinilai sama orang tidak kepada ridha Allah, maka nagari awak akan kacau. Islam ngajarin gimana cara memimpin. Ya. Jadi validasi itu, penilaian itu, ya, sedikit sebelum Anung tutup, Anung mesti sampaikan sebenarnya sebagai disiplin ilmu kita secara Islam. Kebanyakan penilaian orang itu, umumnya itu, kalau kita terapkan menjadi apa kita, Pak? Ada yang tahu nggak? Akan jadi apa kita? Kalau mengikuti penilaian-penilaian dari orang. Munafik. Paham ya? Kita bahas sedikit. Sebelum tutup, masih ada waktu. Ini. Sebenarnya ini sandaran kita mengkaji contoh khalifah yang 4 tadi. Kepada contoh kepemimpinan kita di sini. Baik itu bersifat skala nasional ataupun kepemimpinan khalifah kita secara masing-masing sebagai laki-laki. Di sini penting mendudukan. Jadi
Bahasa kerennya kan dari pengakuan. Pengakuan itu bahasa kerennya apa, Pak? Ada yang tahu? Interaksi aja. Supaya bisa dipahami. Validasi. Apa namanya? Validasi, Pak. Pak Bas ingin diakui oleh orang banyak. Itu namanya validasi. Ya. Jadi kalau kita nggak berhasil, ada pengakuan dari Allah yang belum sampai. Itu validasi juga. Itu spiritual. Ini harus duduk. Nah, secara manusiawi, secara psikologi dalam ilmu modern, menurut sandarkan ke situ ya. Menang mana Quran, ajaran Islam, atau ilmu psikologi umum? Perkara validasi dulu. Ini ada di Abu Bakar. Kenapa andung kaji biografi Abu Bakar? Supaya kita berilmu. Islam tidak ngajari pengakuan itu dari makhluk. Paham ya? Oh, mentang-mentang keahliannya ini bedah. Supaya tahu orang dipromosikan. Tumpul itu ilmu tuh. Paham kan? Ini penting. Kira-kira ini mengandung perkara rezeki. Iya. Validasinya gimana? Ya. Karena apa? Validasi adalah kebutuhan emosional dari manusia. Sepakat? Manusia butuh pujian? Butuh, Pak. Tapi ada saatnya kita hanya butuh pujian dari Allah. Apalagi zaman sekarang. Nggak perlu butuh pujian malu. Nggak perlu. Kalau antum misalnya namanya panjang sampai 4, sarjana goib S1, nah, master agama, tambah master lagi ya, harus nempel, tambah lagi profesor. Kok ditempel-tempel ya? Supaya KP-nya naik. Kan gitu. Antum kesel tuh kalau ngeliat gitu. Bener. Berarti sudah melanggar aturan. Haji itu nggak boleh nempel, Pak. Haji itu person. Betul nggak? Haji itu person, Pak. Bukan titel. Ya. Betul, validasi adalah kebutuhan emosional dasar manusia. Karena apa? Logikanya bisa membantu kita merasa diterima. Diterima oleh siapa? Oleh masyarakat banyak kan? Viral kan? Apakah itu yang dicari? Bisa dihargai dan terhubung secara sosial dengan lingkungan yang banyak. Ya, oke, benar. Validasi dari orang lain seringkali menjadi bahan bakar untuk berkembang, berprestasi, menjadi versi terbaik dari diri sendiri. Betul, alasannya begitu. Untuk anak-anak, motivasi namanya. Iya kan, supaya berkembang. Jadi kebutuhan validasi menjadi tidak sehat. Menjadi tidak toib ketika harga diri, self esteem kepada antum semuanya muslim sepenuhnya bergantung pada persetujuan orang lain. Enggak sehat. Coba memilih Umaro secara aklamasi manusia, sehat nggak? Serangan fajar, Pak. Bingung nih kajian ini. Tersinggung atau tidak tersinggung terserahlah. Makanya kalau validasinya dia tidak dari Allah, sebaiknya jangan mau memilih. Itu bahaya itu. Sial antum. Ini anu ngingetin, masanya sudah terbuka ilmu spiritual Islam. Cocok nggak nih ngajian dong? Anu ngingetin ya. Anu ngingetin. Ya. Ya. Jadi berprestasi menjadi versi terbaik dari diri sendiri, boleh? Kebutuhan validasi menjadi tidak sehat ketika harga diri antum muslim sepenuhnya bergantung pada persetujuan orang banyak. Aduh, gak enak, berarti hilang tuh DPR. Kan gitu. Hal ini dapat memicu kecemasan atau stres pada antum. Contoh, udah jelas nggak mampu, terpaksa duduk.
maka banyak pembantu. Gitu kan? Zaman Nabi berapa orang pembantunya? Boleh dikata nggak ada, Pak. Selesai dunia. Pembantunya itu Allah. Kalau antum mempunyai validasi potensinya, amalnya baik. Tak singgung lah orang lain. Nggak mau tahu. Hal ini dapat memicu kecemasan, stres loh. Gini, dalam kehidupan sehari-hari, selama itu tidak merugikan diri sendiri atau orang lain, mencari pengakuan adalah wajar. Oke, tergantung niat. Antum ingin viral, wajar. Oke, wajar. Bisa? Dalam Islam pun tidak dilarang selama wajar. Ya, selama wajar. Kuncinya adalah menyeimbangkan kondisi eksternal dan kemampuan untuk memvalidasi diri sendiri, itu paling penting. Itu yang disebut self validation. Ke psikologi nih. Iya, ilmunya. Tunggu dulu. Ini Islam. Supaya lebih mudahnya kita ibaratkan, kita contohkan. Sebatang kayu panjangnya, anggap nih 1 meter, interaksi aja. Kayu. Ini interaksi, kita tanya jawab aja. Ya. Ustadz Fauzi ada? Nggak ada ya? Insya Allah antum pinter nanti nih. Ya. Kita iktibarkan sebatang kayu yang panjangnya 1 meter. Sekarang Andung mau tanya sebagai pentalin. Andung tanya ya, kayu yang panjangnya 1 meter tadi, pertanyaannya begini, bagaimana caranya agar kayu yang panjang 1 meter tadi terlihat menjadi lebih pendek? Bisa coba? Gimana caranya panjang kayu yang 1 meter itu bisa jadi pendek? Andung jawab ya? Oke. Andung wakilin, Andung tahu tuh. Mungkin ada yang menjawab, langsung main cepet, potong aja, patahin aja, benar kan? Maka akan jadi pendek. Kan zaman sekarang gitu, benar nggak? Potong aja, betul kan jawabannya? Main cepet kan? Kalau dipotong jadi pendek kan? Selain dipotong, selain dipatahkan, ada nggak alternatif jawaban lain? Dong minta. Kok bingung? Ada kaitan dengan kolbu loh. Kalau bersih pasti kejawab. Ini hikam. Ditutup. Yang panjang segini tutup segini. Jadi pendek. Kan ditutup. Nafi namanya. Ya. Kelihatan sedikit aja lah. Maka kayu yang 1 meter bisa jadi lebih pendek karena ditutup. Setuju? Jadi yang singkat pertama potong, yang kedua ditutup. Nah, pertanyaannya secara Islam, agar kayu yang 1 meter terlihat lebih pendek, istilahnya jawabannya yang lebih tinggi secara Islam. Coba out the box, di luar pikiran. Ada yang bisa jawab? Ada nggak punya jawaban lain, alternatif selain jawaban 2 itu? Kok nggak ada yang jawab ya? Gimana? Aulia? Gimana? Odi? Dipotong udah jelas, ditutup udah jelas. Ada nggak alternatif? Ini Islam nih. Yang ketiga, kita Muslim loh. Supaya kelihatan yang 1 meter itu lebih pendek. Dilihat miring doang katanya. Dilihat dari jauh doang. Nggak ada alat teropong. Tetap aja kelihatan 1 meter, bener kan? Nah, nggak ada alasan dengan teknologi, kelihatan juga. Kurang tepat tuh.
Jawaban secara Islam ini sejalan. Pertama, tadi bisa dipotong, kemudian bisa ditutupi, atau bisa dilipat. Tapi ditekuk, dilipat nggak bisa karena itu kayu. Kecuali kertas ya. Nah, jawaban yang tepat, dan ini sesuai dengan Islam, kita bisa ambil kayu yang lebih panjang. Kalau semeter yang sama jenisnya, kita ambil yang 2 meter. Maka kayu yang semeter itu akan menjadi lebih pendek. Setuju? Setuju nggak? Iyalah. Gampang ya jawabannya. Itu yang benar. Islam sejalan dengan jawaban itu. Ambil kayu yang panjangnya kira-kira 2 meter. Maka kayu yang panjangnya 1 meter akan kelihatan lebih pendek. Benar nggak? Benar lah. Iya kan? Jadi ada 2 jawaban intinya. Ketika ada pertanyaan atau persoalan hidup, ada 2 jawabannya. Pilih mana Pak? Potong aja. Hah? Bagaimana agar kayu yang 1 meter bisa terlihat lebih pendek? Ingat ya, yang jawabannya dipotong, dipatahkan, yang benar tentunya bawalah kayu yang lebih panjang, itu poinnya. Paham ya? Nah ya, sampai di sini Ikhwan paham ya? Coba renungkan kenapa penting kita mengkaji sejarah. Coba kita renungkan supaya ada ibrah, pelajaran yang benar dalam menjalani kehidupan di muka bumi ini. Nah sekarang apa kaitannya dengan validasi atau pengakuan? Tambah puyeng. Menurut Bapak Psikologi, kita ambil dulu ilmunya. Yang bukan muslim nih, Bapak Psikologi Abraham Maslow. Betul? Apa kata-katanya? Beliau bukan muslim nih. Abraham Maslow adalah Bapak Psikologi Humanistik dari Amerika. Keren Pak. Udah tingkatan profesor nih. Beliau mengatakan teorinya bahwa validasi itu adalah sesuatu kebutuhan, suatu pengakuan. Pertanyaannya, perlu nggak kita dalam hidup ini pengakuan? Jawab. Perlu. Perlu penilaian. Itu makanya ada sekolah. Perlu Pak. Ada nggak orang yang nggak ingin diakui? Jawab. Enggak rutuh Pak. Ada Iwan? Nggak ada ya. Seharusnya ada dia. Kok kesana tadinya? Kira-kira. Bukan mengecilkan. Nah, kelihatan Pak. Jadi ada nggak orang yang nggak ingin diakui? Nggak enak bro hidup nggak diakui, jujur. Kok gue ini anak orang kaya? Betul kan? Jangan munafik, itu bahasa Islam. Itulah Islam. Jangan munafik. Jadi munafik diilmui Pak. Ada boleh, ada enggak. Nah sekarang kalau seseorang mendapatkan pengakuan, artinya dia mendapatkan diakui eksistensinya, dia diakui keberadaannya. Di sini akan menimbulkan rasa percaya diri, betul? Otomatis kejiwaannya. Apakah Islam mengajarkan percaya diri kepada makhluk? Jawab, tidak percaya diri. Islam itu hanya kepada Allah. Poin. Jangan dibenturkan. Jadi apa sih hubungan dengan pertanyaan panjang kayu 1 meter? Analoginya, yang pertama dipotong, dipatahkan, ditutup. 2 jawaban seseorang yang ingin mendapatkan pengakuan validasi. Dia bisa menunjukkan melalui apa? Jawab. Menunjukkan melalui apa? Prestasi. Betul nggak? Prestasi. Bisa menunjukkan kehebatannya, betul kan? Islam bisa menunjukkan kebiasaannya, bisa menunjukkan amalnya, bisa menunjukkan kesaktiannya. Ada 2 cara. Kalau kita menggunakan cara yang pertama dipotong, dipatahkan, dihapus untuk bisa mendapatkan validasi pengakuan, maka dengan cara yang pertama tadi insya Allah
Ada di Quran. Insya Allah antum akan menghalalkan segala cara. Di situ Qarin masuk. Sepakat? Pasti itu sesoleh-soleh orang. Main potong, main hapus, main hilangkan. Berarti munafik. Menghalalkan secara cara. Karena ingin mendapatkan validasi atau pengakuan. Karena ingin diakui, maka kalau perlu injak, pijak orang lain, patahkan, hina orang lain, fitnah orang lain, tutupi. Itu analoginya. Alhamdulillah di sini yang hadir di sini Iwan Andung nggak ada yang kayak gitu, Pak. Keren nggak? Nggak ada, Pak. Itu kalau antum ambil solusi hidup dengan cara yang pertama, nggak ada di kita, Pak. Yang lain oleh kami ya. Kira-kira gitu. Aduh, karena berang lewat ngaji kok enggak. Tunggu dulu. Ini Quran, Pak. Iwan Andung ya marah belum. Jadi udah jelas ya, cara antum mendapatkan pengakuan validasi bisa juga disamakan dengan cara menyelesaikan persoalan. Apakah itu perkara rezeki, amanah, apapun persoalannya, hampir sama. Kalau antum menggunakan cara yang salah, dipatahkan, dipotong, memfitnah orang lain, hati-hati di dunia politik zaman sekarang. Hati-hati, itu nasihat Anda. Anda nggak ingin kita terkebiri di sana. Harus cerdas, Pak. Antum bisa mencari kambing hitam, bahasa Qurannya, bahasa syariat Islamnya. Munafik. Nggak enak ya. Istilahnya itu banyak, Pak. Dilakukan oleh orang zaman sekarang. Anehnya, seulama orang itu kita tidak menyadarinya. Setuju? Itu kerennya setan. Banyak yang nggak menyadarinya. Penting Anda ingatkan. Ya. Itu gunanya taklim. Konsep spiritual didudukkan dulu. Hina, pijak orang lain, fitnah orang lain agar namanya lebih baik. Kan itu maksudnya. Terlihat lebih baik di mata orang lain. Bukankah itu munafik? Jadi jangan mau deketin orang itu, nggak selevel karena dia begini. Banyak kan? Benar kan? Akhirnya entahlah, dihinalah, kamu kuperlah, nggak cantik, jelek, kalian nggak bodoh. Intinya kan gitu. Intinya hatta tabdu afdola. Itu intinya. Agar antum terlihat lebih baik. Apapun juga agar kita validasinya baik. Segala cara dilakukan. Setuju? Ini udah spiritual, Pak. Nggak berlaku di zaman akhirul zaman tuh sebenarnya. Nggak berlaku, Pak. Berani tampil beda deh secara Islam. Karena dia membutuhkan pengakuan dari orang lain. Ini ada sangkut paut dengan kajian malamat umi Nabi. Jauh beda dengan yang kedua. Ambil kayu yang lebih panjang, ini sejalan dengan Islam loh. Dengan mengambil kayu yang lebih panjang, cara ini dilakukan dengan cara apa? Dia tidak fokus ke orang lain. Tidak cari kambing hitam. Ambil aja kayu yang lebih panjang. Tapi dia fokus terhadap dirinya sendiri. Setuju? Apa ajaran Islam? Man arafa nafsahu, maka Tuhan akan mengenal dan menolong kita. Sepakat? Ada di hadis. Bagaimana antum bisa diakui oleh orang lain? Tentunya dengan cara antum menunjukkan prestasinya, amal baiknya, akhlaknya kepada sesama manusia. Maka Allah menolongnya. Logikanya begitu, Pak. Itu bukan panik. Bani nggak tampil beda begitu. Dia kerja keras, dia ibadahnya bagus, tidak perlu menghina orang lain, tidak perlu mematikan potensi orang lain, tidak perlu memfitnah, tidak perlu menginjek orang lain, tidak perlu berkata mengurus orang lain. Karena dengan tidak melakukan itu, dia sudah percaya dengan dirinya bahwa saya punya kemampuan.
Sampai di sini bisa kita pahami. Jadi kalau orang meminta validasi, ada udang di balik hantu. Kan itu. Benar kan? Jadi sudah jelas Islam. Ada dua cara mendapatkan validasi pengakuan dari orang lain. Mana yang lebih sehat? Cara pertama atau cara kedua? Kita sudah bisa jawab dengan cerita interaksi biasa ini. Terkait mencontoh ke Abu Bakar. Mana yang akan antum pilih? Jadilah kita muslim yang fokus pada diri kita sendiri. Bukan fokus orang lain. Berani nggak antum menyalahkan diri antum sendiri? Berani nggak antum selalu mengkoreksi diri sendiri sebelum mengkoreksi orang lain? Ngapain sibuk ngurusin orang lain? Ini loh salahnya, dia tuh begitu loh, dia kurang begitu loh. Sibuk zaman sekarang orang. Gibah ngomongin. Itu dasarnya antum sulit rezeki. Benar itu. Karena apa? Sibuk ngurusin gibah omongan orang lain. Sampai dia lupa. Lupa dirinya sendiri. Sibuk ke HP ngelihat konten orang lain sampai dia lupa dirinya sendiri harus dinasehati. Antum sebenarnya punya potensi apa? Baik itu di mata makhluk atau di mata Allah. Dengan fokus ke diri sendiri. Dengan kenal pada diri sendiri. Man arafa nafsahu, maka akan tahu Tuhannya. Ini yang saya mampu. Ini saya mampu. Jujur, saya mampu bersedekah segini. Ini yang bisa saya lakukan. Sehingga ketika antum mendapatkan pengakuan, mendapatkan validasi, itulah validasi yang sidik, jujur. Abu Bakar as-Siddiq. Real, bukan abal-abal. Setuju Pak? Real. Seperti yang dicontohkan Nabi Abu Bakar as-Siddiq. Itulah pengakuan Allah yang real kepada Abu Bakar as-Siddiq. Jujur. Validasinya jujur. Bukan pengakuan yang abal-abal. Pembohong gak jujur. Sama diri aja gak jujur. Seorang muslim, maaf agak keras tapi ini penting guna muhasabah diri. Ya, kita di sini ya akan semakin sadar dengan taklim ini, dengan mencontoh ibrah dari sejarah orang-orang keren dulu. Ketika kita menyebarkan fitnah hanya karena ingin diakui, nyaman nggak? Ketika antum sibuk dengan menjelekkan orang lain, ingat suatu saat. Apa itu? Yang namanya bangkai busuk itu akan tercium juga enggak? Paham Pak? Allah menilai niatnya. Bangkai akan tercium juga kalau udah busuk Pak. Orang juga akan sadar dan ingat Allah itu mah tahu. Naikkan tuh. Walaupun orang lain nggak tahu makhluk. Oh, dia namanya jadi bagus karena dengan memfitnah orang lain. Dia menjadi bagus karena menjatuhkan orang lain. Dia naik namanya karena mengecilkan orang lain. Itu solusi yang pertama kan? Cari kambing hitam kan? Supaya namanya naik, validasinya naik. Sedangkan solusi yang benar, dia naik namanya, dia naik derajatnya. Karena memang dia bagus jujur amalnya. Gak perlu validasi makhluk. Harus beda tampil beda. Ngapain jadi bingung? Karena dia punya prestasi. Baik secara makhluk, baik secara amal, baik secara agama. Karena dia punya keterampilan yang patut dibanggakan. Tolong diperhatikan dalam kehidupan kekinian sangat rentan. Karena butuh validasi pengakuan. Salah mengkajinya kepada psikologi yang aneh. Korelasikan Islam gimana ngajarinya. Insya Allah nanti kita bahas secara dalil Quran untuk kita tidak terkebiri ingin diakui menjadi munafik. Paham ya? Dan di situ ada rezeki, ada amalan. Banyak maaf
Ini penting, yang terakhir agak menonjok, tapi setidaknya sudah tahu kenapa andung mengkaji tarik. Kenapa ngandung ngaji sejarah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.